kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Bisa ngebayangin gak sih, misalnya nih, kita tahu bahwa besok kita akan meninggal guys. Kira-kira apa ya yang akan terjadi setelah itu? Wah, serem ya ngebayangin akhir hidup. Tapi mayoritas penduduk beragama di Indonesia percaya kalau setiap kematian ada kehidupan baru, yaitu akhirat. Tapi kalau kita ngomonginnya dalam konteks sains, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada tubuh kita setelah kita mati? Nah, kalau kamu penasaran, kita cari tahu sama-sama yuk kebenarannya di video berikut ini. Eits, sebelum mulai, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dulu ya, dengan pencet tombol subscribe, jangan lupa berikan like, dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. 1. Beberapa menit setelah kematian. Setelah beberapa menit meninggal, semua sistem di tubuh kita nggak akan lagi berfungsi. Otak, pernafasan, dan aliran darah juga ikut berhenti. Disinilah guys, proses awal pembusukan tubuh kita dimulai. Darah akan jadi lebih asam, dan gas karbon dioksida akan keluar. Tapi ternyata walaupun tubuh kita udah nggak bernyawa, masih ada loh sesuatu yang hidup. Tahu nggak? Yap, yaitu sel yang merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Jadi, sel-sel yang masih hidup di tubuh kita ini akan jadi alasan kenapa manusia masih bisa donor organ walaupun udah beberapa menit meninggal. Dua, beberapa jam setelah kematian. Normalnya guys, tubuh manusia hidup akan bersuhu 26-37 derajat Celcius. Tapi setelah meninggal, suhu tubuh akan berkurang 9 derajat setiap jamnya. Nah, kalau kita ada di kutub es, bisa jadi nih tubuh kita juga akan sedingin es. Karena proses penurunan suhu tubuh akan terus berlangsung sampai sama dengan suhu di lingkungan kita. Setelah beberapa jam, oksigen di tubuh kita akan hilang dan warna kulit akan berubah menjadi keunguan. Dan yang paling banyak berubah warna jadi keunguan itu letaknya ada di bagian bawah tubuh. Karena jantung yang harusnya memompa darah udah nggak berfungsi lagi, akhirnya si darah itu berkumpul deh di bawah efek gravitasi. Para ahli menyebutkan peristiwa ini sebagai livor mortis. Karena sel dalam tubuh kita setelah berjam-jam akhirnya mati, maka kalsium tubuh pun akan menumpuk di otot. Peristiwa ini disebut sebagai rigor mortis, yaitu pengerasan otot setelah mati. Inilah yang membuat tubuh kita jadi kaku seperti patung ketika sudah meninggal. Di urutan ketiga, beberapa hari setelah kematian. Dalam beberapa hari, tubuh yang tadinya kaku jadi lemas lagi guys. Pelepasan otot ini yang bikin cairan dan sisa racun akan keluar. Kulit juga akan keriput dan menjadi kering. Inilah yang membuat kenapa kuku jari dan tangan kita akan kelihatan tumbuh, padahal sebetulnya kulitnya udah menyusut. Selain itu, tubuh juga udah bisa nih memproduksi zat pengurai alaminya sendiri atau disebut kadaverin serta putresin. Keasaman dalam tubuh akan mulai meningkat drastis. Disitulah bakteri berkembang biak dengan cepat dan tubuh perlahan-lahan membusuk dalam hitungan hari. 4. Beberapa tahun setelah kematian. Setelah tubuh membusuk dalam waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, tubuh yang meninggal akan terurai dan dimakan sama organisme lainnya nih guys, menyisakan tulang kerangka. Biasanya sih kalau tubuh dikubur akan butuh waktu 4 bulan sampai ke proses kerangka. Tapi kalau misalnya dimakamkan di peti, bisa sampai bertahun-tahun sih. Nah, setelah tahu proses dari beberapa menit sampai beberapa tahun kematian, apa benar bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan? Kita jawab di poin selanjutnya ya. 5. Kehidupan baru setelah kematian.
Walaupun udah nggak bernyawa, ternyata tubuh kita penuh dengan kehidupan baru guys. Organisme yang hidup dari proses penguraian ternyata menyerap energi dari tubuh kita. Kalau kita lihat dari hukum kekekalan energi, di mana energi nggak bisa diciptakan dan dihancurkan, energi sendiri bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya kan? Yang artinya energi dalam tubuh kita sendiri itu nggak lenyap guys, cuma berubah bentuk aja. Contohnya nih, kalau tubuh kita udah dikubur, organ kita akan mengurai. Nah, penguraian inilah yang akan melepaskan karbon dioksida, yang nantinya akan diserap pohon untuk fotosintesis dan menyediakan udara segar bagi kehidupan. Selain itu, zat bernutrisi yang dikeluarkan sel-sel dan jaringan tubuh kita akan memberikan manfaat bagi tanah juga, yaitu menjadi kaya akan nutrisi sehingga membuat tanaman jadi lebih subur dan rimbun. Wah, ternyata walaupun tubuh kita udah mati, mengurai, dan tersisa tulang belulang, dari proses itu kita masih tetap bisa memberikan manfaat dan kehidupan bagi organisme lain dan lingkungan ya. Luar biasa nih. Jadi, kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu, biar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.